Hai, balik lagi barengan sama gue Rian Usik. Gue Rehan Zaki. Aku Riri Tiani. Di satu-satunya podcast yang akan membahas semua kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. di edisi Yeay. cinta. Kita ada Bener, love. ada love di tengah. Ya betul. Kak, HP-nya sini Kak. Biar kelihatan ada HP. Iya udah. Hah? Gimana? Maksudnya biar kelihatan ada HP itu biar apa? Maksudnya kan nanti kan kita bakal nyetel VN gitu loh. Oh gitu. Ada HP buat nyetel VN. Kirain biar sombong aja nih gue punya handphone. Apa yang disombongin dari HP gue? Coba. HP lu masih punya jack Itu 3,5 milimeter, Bray. Tuh. Gue sama Riri udah nggak ada, makanya pakai handphone lu. Tuh. Ini gimana sih? Kok gue ngerasa enggak ya? Tidak sedang meninggikan HP gue ya? Lah, Enggak ya? lu lihat review-reviewer gadget dah. Oh, Itu gitu. yang dikangenin sama reviewer gadget tuh karena Jacknya nuansa lu pakai wired headset Mm-mm. sama yang wireless itu emang beda. beda ya vibes-nya. Vibes-nya beda. Apalagi zaman-zaman kalau dulu kan kita kayak yang kecil apa MP3 ya. Itu kan yang dulu kecil. iPod. Terus jolokin. Iya. Maksud gue gitu vibes-nya. Lu ngerasain Walkman enggak? Enggak. Serius lu, Ri? Walkman. Serius? Yang mana Walkman? sih? Walkman Yang itu tuh masuknya kaset. leluhurnya iPod tuh Iya, Walkman. Masuknya kaset. Iya, dimasukin Iya, kaset. masukin. Terus ditaruh di sini nih, ditaruh di pinggang. Terus jogging. Agak gede ya kotaknya. Iya, ya? agak Iya. gede. Iya, oh ya pernah lihat. Ada loh yang zaman dulu tuh sebelum itu kayak sesudah itu deh. Ada yang kayak lebih ramping lagi modelan iPod juga, cuman dia kayak yang murahnya gitu loh, versi on budgetnya. Sumpah jadi kayak aduh nanti deh dicari. MP3 ya. Enggak tahu MP3 sih. player, MP3 player. yang USB Iya, yang masuk terus nyimpan udah. baru bisa didengerin. Enggak tahu, lupa. Pokoknya ada yang lonjong, ada yang agak kotak gitu. Nanti dia dipencet-pencet tinggal ganti lagu. Ya apapun itu, buat Apapun kalian yang itu. lagi dengerin ini, jangan lupa untuk cuci tangan. Selalu jaga kesehatan. Dan tentunya denger ini, nonton ini juga di rumah aja. Yeay. Yes, semoga pas episode ini tayang sudah agak mereda ya. Iya, Yes. benar. Semoga. Dan kalian Benar, juga benar. sudah semakin fresh dan segar. Iya. Yoi. Dan siap mendengarkan cerita yang Cerita akan yang kita selanjutnya. bagikan saat ini. Yoi. Benar. Langsung ya, Bre. Langsung aja kita buka curhatan. Boleh. Curhat dong. Nggak gitu Waduh. ya? Enggak. Salah ya. Mama dan AA. Halo guys, kenalin gue Dina. Udah Gue mau ya? sedikit cerita tentang keluh kesah gue sebagai anak pertama. Sebelumnya gue kasih tahu sedikit, gue tuh anak pertama dari 5 bersaudara. Banyak. Adik gue 3 perempuan dan yang paling kecil adalah laki-laki. Di keluarga ini yang bisa bawa motor cuma gue doang. So otomatis untuk bepergian kemanapun itu harus gue yang nganter. Kayak bokap gue mau ada acara gue yang anter, nyokap gue mau belanja ke pasar gue yang anter, adik-adik gue mau ada kebutuhan di sekolah gue yang anter. Jadi secara gak langsung mereka kalau mau berpergian yang mengharuskan diantar, gue yang jadi ojeknya. Enggak cuma itu, karena sebelum adik gue yang adik gue pertama ini kuliah, mereka kan nggak ngerti apa-apa tuh. Jadi kayak semua urusan nyokap bokap gue yang nggak bisa dihandle sama mereka dilimpahin ke gue gitu. Kayak misalnya ngurus kartu perdana nyokap gue waktu itu sempat bermasalah. Kondisinya waktu itu gue masih kuliah dan kondisi itu gue di kampus. Terus bokap gue nelpon minta tolong buat ngurusin itu kartu perdana. Sedangkan dia masih ada anaknya 4 orang itu tuh di rumah. Kayak wow, beban ini kenapa harus dilemparin selalu ke anak pertama ya, urusan-urusan seperti itu. Kenapa nggak dilemparin ke anaknya yang kedua, ketiga? Cuma perkara untuk nelpon call center gitu loh. Kayak ternyata anak pertama itu nggak cuma sekedar jadi contoh ya, tapi juga bisa dijadiin alat untuk Alat disuruh cenah. ini dan itu. Tapi ya it's okay lah ya. Mungkin karena orang tua lebih percaya sama anak pertama dan mereka berpikir kalau gue udah bisa tanggung jawab gitu dengan apa yang gue lakuin, dan mereka juga berpikir kalau misalnya lo tuh pengganti gue nanti kalau misalnya gue udah nggak ada. Mungkin gitu kali ya. Tapi ya it's okay lah, dari semua keluh kesah ini gue tetap merasakan kesenangan menjadi anak pertama.
Masih ada ya? Udah sih, cuman itu doang yang pengen gue ceritain ke kalian. Semoga kalian mendengarkan keluh kesah gue ini, dan siapa tahu juga bisa jadi pembahasan di podcast kalian. Oke, thank you, bye. Thank you. Bye Dina. Ya ampun. Bye anak sulung. Anak sulung. Halo anak sulung. Halo anak sulung. Yang pertama, Tenet, kami tenet, tenet. tim anak sulung Yes. bertiga. Jadi relate sih ya yang apa yang dia ceritain ya. Sangat amat relate. Sangat amat relate. Pertama perkara ya ngapain nih biru. Enggak apa-apa dia. Putus-putus oh ya dah. Perkara nelpon call center disuruh anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat ngapain tuh gitu tadi katanya ya. kayak ngapa gitu ya. Tapi Apa tuh? iya, kayak semua memang semua urusan tuh pada akhirnya dilimpahkan ke anak pertama sih. Betul banget. Kayak Entah mungkin orang tua ngelihatnya kita yang paling siap, atau entah ekspektasi mereka tuh udah yang ya lu anak pertama lu pasti bisa lah. Bener yang pasti bisa nih gitu. Tapi nih ya menurut gua pasti bisa loh. Gue tuh kayak itu kayak jargon produk apa gitu. Gua nggak maksud tapi Pasti cepat itu mau deh. Oh, pasti cepat apaan? si cepat itu. Itu nggak ada sih pasti cepat. Si cepat adanya. Nah, Lanjut. tapi menurut gue ya ada satu privilege seorang anak sulung gitu menurut Apa gue. tuh? Kita tuh misalkan perkara perizinan atau dalam memutuskan sesuatu itu kita cuman ngelewatin satu jalur doang, emak bapak kita gitu. Kalau adek, ya Allah kesian banget menurut gue. Harus Adek lewat tuh, kita. Iya, adek tuh kudu, kak boleh nggak kak misalkan kakaknya nggak boleh, waduh ke emak bapaknya lebih ribet lagi tuh menurut gua. Ya. Itu jadi tuh kita privilege-nya enak say, jadi kayak lebih gitu kan, cek ke emak bapak kita nih, dan nggak perlu lah ke izin ke kakak gitu kan. Namanya juga anak Sebagaimana privilege itu mudah, sulung. Tapi Beban yang ditaruh di pundak seorang anak sulung. itu Wah. dia. Lu kalau lu tahu patungnya di kota wisata asik. yang lagi Yang gendong ini. dunia. Oh, tahu gue. Nah, itu beban anak sulung tuh. Membopong. Sebesar bumi Ya itu. Allah, membopong dunia guys anak sulung. Gua pernah ya. Nih dia kan lagi kuliah kan, masih di kampus kan tadi. Siapa? Itu Si- yang patung. Bukan. Bukan, Ini. si Dina. Dosennya itu yang gini. Wah. Oke juga tuh dosen. Workoutnya oke ya. Bopong dunia. Dia ditelepon untuk ngubungin call center. Call center. Lu pernah ya? Lu Gue Apa nih? nganterin. call centernya. Bukan dong. Nganterin nyokap apa bokap gitu. Iya, yang mana pada hari itu gue tahu adik gue ada Ada di di rumah dan dia tidak kemana-mana. Oh, lu dari kampus. Dari kampus. Dia telepon cuma buat balik kayak anterin. Mama ada cerita, bisa nggak bang pulang? Emotion ya. Wah, iya lagi. Aku cinta adekku. Wah, Iya lagi. Bang Apip, apa kabar? Gua Apa? kalau gue case-nya nggak gitu, tapi gue lagi capek banget. Tah gue waktu itu habis dari organisasi atau habis main bola atau apa gitu, gue lupa sampai rumah. Terus nyokap mau kemana? Gue yang disuruh nganterin. Maksud gue, adek gue ada nggak ngapa-ngapain dari pagi. Kenapa harus kak? Ayo anterin mama. Gitu loh maksud dan gue. lu sebenernya, yaudah deh ada ikut. Lu sebel nggak? Waduh. Lu sebel Kenapa? nggak? Kenapa Gitu. nggak? Bisa kan bisa berdua aja bisa. Bisa nih. Tapi kenapa ya? Gitu. Wah, Tapi emosinya luar biasa sampai ya. ya sampai. Sampai Kenapa banget. gitu kan pertanyaannya itu. Iya, itu dia. Tapi maksudnya ini ya kak, posisi kan lu di kampus, habis pulang main bola, Iya. misalnya capek nih duanya. Capek. Walaupun kata, adek lah. iya makanya kan. Walaupun kata pengantarnya, kalau abang nggak repot, Tapi kan itu kan kayak sesuatu hal yang tidak boleh kita tolak gitu kan. Maksudnya Itu kalau abang nggak dia. repot. Jadi kayak Iya pasti tidak repot dong. udah gitu kalau kakak nggak capek, iya pasti tapi tidak capek, capek. itu dia. Tidak capek. Masa gini ya kalau misalkan apa namanya? Padahal tahu gitu, tapi masih dengan kata pengantar kalau tidak capek dan kalau tidak repot. Padahal keadaannya udah jelas. Ya Allah. Tapi seberat apapun dunia yang dibopong sama si anak sulung ya, percayalah kalian itu yang paling dibangga-banggakan sama orang tua kalian. Kalau di luar. Iya. Kalau di luar. Benar. Percayalah. Karena Gitu. apa ya? Mungkin gue belum jadi orang tua gitu. Rehan bentar lagi jadi orang tua. Bentar Tapi lagi. mungkin Amin. karena lu yang pertama kali membuat dunia mereka berwarna.
Itu dia. Gitu. bener. Jadi kayak yang gimana ya? Mm-mm. Lu tuh kehadiran yang Dinanti, ditunggu-tunggu. bener. Ih. menjadi patokan. Iya, Tuh. bukan berarti kehadiran adik tidak ditunggu ya. Benar. Enggak. bener. Tapi kehadiran si kakak itu kayak yang dari tadinya si Kita mama cuman sama sepasang. papa Iya, sepasang, sepasang. hitam putih gitu kan. Muncul nih jebret. Wah, itu colorful. Colorful, Bener. bener banget. You make my world so Colorful colorful like like never. never. Wih. Hmm, Lu tahu lagu itu? nggak tahu. Itu lagu orang tua banget sih Daniel Sauleka sumpah. Nah itu dia. Maksudnya ternyata relate banget ceritanya si Dina ini sama kita bertiga. Kalau tadi Karehan itu pernah disuruh tiba-tiba pulang anterin mamanya, Karian juga abis kelar futsalan gitu main bola. Gue pernah, gue lagi main ya. Tapi ini main, gak tau penting apa kan, cuman gue main gitu kan ya. Terus tau, gue ditelepon bapak gue, telepon. Abis itu gue ditanya lagi di mana, gue bilang lagi main. Cepet pulang gitu, kata gue ngapain gitu. Ini Ade lagi sakit. Gue tuh bingung, maksud gue gini loh kayak Gue kuliah kedokteran juga. gue tuh gini kayak bentar nih, gue mikirnya gini, maksud gue adik gue sakit, apa gue nunggu di rumah dia mau pada berobat gitu ya, gue Oke. disuruh jaga rumah. Oke. Gitu. Nah yaudahlah, gue tadi agak debat nih, kenapa kok pulang gitu, adanya sakit malah main gitu, gue udah curiga nih. Kata gue ada apaan, udah curiga banget kayak gitu. Akhirnya gue balik aja lah, pada gue diomelin. Pas gue balik ternyata ini biasa aja. Gue nyampe ketok pintu, assalamualaikum, Adi sakit, iya. Lah gimana, mau berobat kemana gitu ya? Yaudah ntar aja gitu, berobatnya belum mau. Gue kira gue disuruh ngapain. Paham gak sih, kayak Nelfonnya kayak orang panik gitu. Iya, kayak ada apa nih? gue Sampai rumah, lo kok sepi. kayak yaudah ntar aja Tidak ada gitu. apa-apa ya. Iya maksud gue tuh kayak Damai-damai aja. kayak gue kira kan gitu ya, maksudnya lu apa mau ke rumah sakit nih, gue nunggu rumah apa gimana gitu ya. Itu tuh enggak, Iya sih, apa gitu. tapi ya itu tadi ya, maksudnya anak sulung yang paling dibanggakan, yang paling diandalkan juga. Mungkin kehadiran Riri saat itu adalah kalau misalnya amit-amit terjadi apa-apa, ada orang yang bisa gue andelin selain istri gue atau selain suami gue gitu loh. Itu dia, makanya kata gue ya Allah kenapa sih Cuma gitu kan. itu tidak langsung menjadi beban ya itu tadi. Tapi dunia. jangan pernah berpikir bahwa apa yang kami lakukan itu terpaksa dan tidak ikhlas ya. Tolong. Loh, sangat ikhlas. Jangan bilang itu kepada Ikhlas. kami, jangan. Karena itu sudah tidak perlu Anda bahas lagi. Itu dia. Heeh. Parah dah, pokoknya itu udah. Maksudnya bukan karena kita nggak ikhlas atau nggak mau ya. Pasti tuh bukan udah pasti banget bukan gitu kan. dong, tolong. Cuman tuh kadang kita pengen gak sih kayak misalnya adik-adik kita tuh gini loh, lu lah belajar gitu gak sih? Ini. Lu lah gitu loh. Ada rasa yang pengen dia juga ngerasain proses yang kita lewatin Iya. gitu. Iya, itu Karena dia. sampai orang tua tuh begitu percaya itu ada prosesnya Ada loh. prosesnya. Iya. Ada bener, prosesnya. bener. Lu udah saatnya nih belajar, nikmatin gitu. Itu dia. Proses Nah, itu. percaya tuh ya, percaya. Nah, gak tau kenapa ya, emang nyokap bokap gue tuh juga terlalu percaya sama gue. Jadi adik gue pernah pertama tuh, enggak pertama juga sih, sekali kayaknya ya disuruh beli inian Kak, pulsa data. Ha-ha. Data. Mm-mm. Yang dibilang sama dia pulsa biasa. Besok-besokannya kayak gini. Bapak gue, yaudah besok-besok kalau beli apa-apa pokoknya udah Riri aja, jangan nyuruh-nyuruh Bima. Coba, kan jadinya gimana ya? Deh maaf ya deh, bukan apa-apa nih gue ceritainnya di sini tapi ya. Yang dia beli pulsa biasa. Kekesalan yang sangat memuncak akhirnya dikeluarkan. Udah habis itu kan gitu ya. Maksudnya orang tua mungkin baru mau percaya sekali juga kali ya. Iya. Tapi akhirnya udah adik kita nih membuat salah. Jadi kayak udahlah kakak aja lah. Emang udah kakak yang paling bisa. Nah, itu tuh. Gitu kali ya orang tua juga ya. Itu tuh maksudnya apa ya, sebagai standar atau sebagai contoh. Itu dia benar. Itu tuh yang kadang juga ngebuat ini nih yang kayak minggu kemarin gue bilang nih. Apa Apa? tuh? Yang jadinya di sekolah gue tuh kayak bukan iya. ketakutan terbesar apa? Harus mencapai ekspektasi Bener. orang tua. Karena Ada orang yang harus melihat lu Itu. sebagai contoh Bener. adek lu gitu. Ada adik ya, gue yang bener. harus melihat gue sebagai ya udah lu Contoh yang harus baik. pinter, harus masuk kuliah negeri. negeri. Aduh. Beban gitu ya. bener sih itu bener. Kayak yang gue mau main gitu tapi aduh kayaknya belajar deh. Iya sih. bener banget. Jadi ilustrasi. Habis banget nih.
Gila, kita les dari kelas 10, 11, Iya, bener. 12. Dia 3 Keren. tahun gak tuh? Parah. Orang Cuma buat memenuhi ekspektasi Orang- kalau lu harus jadi contoh. Orang mah biasanya ini ya, maksudnya les mah pas lagi kayak kelas 12 aja. Iya, gitu iya, kan, di akhir, kasihan, di akhir. nah. Mau bimbelin. Keren. Keren. Thank you, Riri. Keren. Tidak, kita berdua tidak berpikir ke situ. Iya, betul. Terima kasih loh. Patah sekali. Gitu ya, jadi ya. Kalau lu kan tadi diomongin nih, Bre, kayak Apa tuh? masa nilai kamu jelek gitu? Iya. Kalau sama gua sama bapak gua enggak. Abang, mama sama ayah dulu SMP sekolahnya semua negeri. Udah, sebatas itu, Bre. Jadi kayak Sebatas itu aja udah. sebuah perbandingan gitu ya. Wow, kayak misalnya mungkin kali ya, ini bokap gua nggak ngomong sih, tapi mungkin bokap gua akan ngomong seperti ini kalau Babe sampai S2 loh. Bisa. Cukup sampai situ Iya, ya. benar. Kita dulu SMP SMA negeri kok, Bang. Terus gue berpikir swasta jelek jadinya. Iya, Itu- padahal Terus swasta kalau Soalnya nggak bagus-bagus aja. kalau nggak masuk negeri kayak maaf ya, bodoh gitu. iya, tapi Padahal memang kan zaman dulu iya benar. Apa ya? Stigmanya gitu ya. Stigmanya gitu. Stigmanya Stigmanya gitu. gitu, bener-bener. Makanya. swasta murah tapi tutup kecil. Gue langsung shock banget gitu loh, Kak. Gue pun takut bilang tadi bodoh, gue pun takut. gue juga takut, tapi Maaf ya. tidak semua swasta dianggap Ya, seperti itu. tidak Tidak. semua. Maksudnya Tidak. itu stigma zaman dulunya gitu Itu loh. stigma, iya Iya. zaman dulu. Pasti lu tahu deh Makanya, apa yang kita iya. maksud. lu pasti tahu. Udah gitu, maksudnya orang tua tuh pasti zaman dulu tuh kayak, wah iya anak saya sekolah negeri. Iya. Wah itu Iya. hal yang luar biasa dibanggakan. Tambah lu anak pertama, lu dipuji-puji di luar tuh ya, aduh. Mau berjibaku datang pagi buat anaknya dapat negeri. Itu dia. Zaman kita SD ya, Bre. Iya, karena dulu tuh kalau kita nggak dapat Negeri. kalau kita nggak dapat negeri ya udah kita larinya ke swasta. Swasta, Dan dan dulu mahal. itu mahal dan cuma karena nilai kan. Iya. Kalau sekarang kan lu Betul. karena umur lu nggak dapat Bener, sekolah. bener. Jadi sudah tidak bisa disamakan udah lah. nggak relevan lah ya stigma itu. Sudah tidak relevan. Bener Gitu. banget. Itu stigma yang lalu. Iya, Iya, bismillah bener. lu Jadi, ya. jadi Pahami lah ya. jadi orang tua Gue takut. orang tua ngomong kayak gitu ke kita, kayak ke Karehan ke gue itu karena kita tuh jadi kayak dituntut loh gitu loh. Mm-mm. Kita kayak Betul. ayo Kak, kamu tuh anak pertama jadi sekolahnya gini loh pasti kan gitulah. Maksudnya mungkin tanpa menyebutkan anak pertama ya. Gue masih inget Tapi nih. berasa ya. Dulu zaman mama tuh yang pintar-pintar anak laki-laki, Bang. Wah. Gila gak lu? Kenapa ya? Enggak, baru sekarang gue memaknai. Wih, juga ya. Mungkin karena itu gue tadi yang kayak minggu gue bilang, yang nilainya jelek, nah gue nangis kayak Nangis, gitu. iya, Jadi ada bener. ekspektasi gitu. Jadi dari dulu kayak udah sempet dituntut gitu sampai gedenya sampai ke akhirnya bawah. SMA lah ya, mulai berkurang tuh. Berkurang, Kayak iya gitu. benar sih. Kalau gue udah pas kuliah gue. Mulai berkurang. Pas kuliah bukan mulai berkurang, emangnya udah hilang udah. Ini dark banget ya Kak. Enggak, maksud gue gini, dari SD sampai SMA sampai gue mendapatkan kuliah negeri, itu tuh gue kayak yang yang tadi itu kan tekanan dari sebagai anak pertama, nih lu harus menjadi Kayak punya contoh. standar gitu loh, Oh Ri. karena lu udah nyampe. Nah, karena gue Iya. udah nyampe ke nih mampus gue masuk IPB, dar. Udah. Udah kayak hilang. Akhirnya gue di IPB tuh gue UTS kalau gue nggak bisa. Ya udah gue kumpulin. Terserah gua lah. Udah terserah gua gua, banget. udah. Iya, Udah terserah gua. Bener banget. Walaupun pada sampai akhir-akhirnya apa yang dibentuk sama orang tua ke anak sulung itu tetap berpengaruh ya, tetap bener, terbawa betul ya. banget. bener. Makanya Bener tadi banget. kalau bukan tadi apa minggu lalu kan Rehan IP berapa lu? 2 koma. 2 koma kan lu ngerasanya sedih banget Sedih gitu. banget. Gue juga di tahun pertama gue kayak ngerasa anjing gue PMDK sekali ya, Persatuan Mahasiswa 2 koma sekali gitu. Itu dia anjir. Ada juga teman-teman gue yang 2 koma ya udah kenapa Santai emang? aja kenapa? Emang kenapa? Hah, kenapa lo? Iya. Cuman Gitu. pada akhirnya kan apa yang udah dikasih tahu ke orang tua kita ke kita tuh kan jadi kebawa ya sampai Betul. sekarang. Terbentuk. Terbentuk banget. Dan itu yang secara nggak sengaja kita juga misalnya nasihatin adik kita ya dari orang nasihat Iya. orang tua juga. Iya. Bener Iya, banget. dan suka nggak suka ketika nanti orang tua kita sudah memang waktunya, ya lu yang harus ganti anak Itu sulung. dia. Bener Weh, banget. gila. Lu lagi Ngomong nyindir dia gue sendiri ya? ya, Bre. Iya. Lagi nyindir gue tau dia. Dia lagi nyindir gue. Lu yang harus ganti anak sulung. Itu. Iya. Kan Bapak Riri sudah waktunya. Itu dia. Enggak ada. Lu udah masuk ini kan komunitas anak yatim Indonesia kan? Udah. Iya sih banget langsung. Gue udah. Iya. Udah masuk WhatsApp grupnya belum? Belum
Belum laki lu tau gak sih? Astagfirullah. Biar bisa daftar gitu ya. Ada bercandaan-bercandaan dark jokesnya anak yatim biasa tuh di Iya situ tuh. anjir kayak gitu. Iya makanya. Iya, maksud gue suka nggak suka, Mau nggak mau. mau nggak mau, Mm-mm. lu yang akan menggantikan Lu, posisinya. Bener. Jadi ya udah emang kita ternyata didik seperti itu mungkin ya Yes. dituntut ya karena memang kita udah memang porsinya harus bisa sekuat itu Yes. gitu loh. Dan ketika lo sudah nyampe perasaan itu, maka lo akan menyadari, oh iya pantas ya, gue jadi anak pertama. Bener. Oh Iya. ternyata memang ditakdirkan menjadi Iya. anak pertama seperti ini. Seperti Iya. Kalau lu lagi sedih jadi Luar anak biasa. sulung, jangan lupa privilege yang lu punya tuh. Yang tadi. Iya. Lu kagak perlu izin ke saudara-saudara lu. Mau kemana, Iya. mau memutuskan apa nggak ada. Apalagi kalau udah lu yatim piatu, berarti kan nggak harus diizin. Bener, Waduh, tapi aduh, merintih ya gue. merintih. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Susuk. Mohon maaf. Iya Mohon makanya. maaf. Tapi bener sih bapak gue udah nggak ada jadi kayak ya udah. Iya kayak Riri sekarang, mau Iya. nggak mau ya Riri, walaupun jurusannya hubungan internasional, dia sekarang ngurusin interior desain, Wah keren. Bener loh itu susah loh karena itu. meneruskan. Apa sih namanya? Menangis gue Ngitung-ngitung segala Iya. macam. Apa terus juga berpindah haluan gitu. Susah loh itu. Lu ngerasa kayak sia-sia nggak sih lu? Ngapain lu kuliah hubungan internasional? Iya kata gue mah harusnya berpikir kritis kan saat ini nih Rusia Ukraina perang gitu kan Iya, ya. ini wilayah lu ya nih ya. Iya lah. Bener. Oh iya, hubungan internasional ya. Malahan ya elah kata gue jendela gue hitung pintu. Ya Allah. Ya udahlah ya, tapi apapun itu percayalah anak pertama atau anak sulung adalah orang yang terakhir dengan pundak sekuat baja. Itu Keren. dia. Jadi itu apa tadi gambaran? Hati yang seluas samudra. Itu dia. Terus apalagi yang setegar karang tuh Apa? kan? Tadi baja. Ada 3, seluas samudra, setegar baja, yang karang. Ya, Sekuat. sekuat karang kali ya. Sekuat batu karang. Batu karang. Jadi diterpa air laut kagak ini. Merusak tempo ending. Iya nih. Nah, sudah lah ya. Ya Allah. Deep Talk